Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih 62 orang bergabung di pagi hari ini. Dan seperti tadi saya sampaikan, pagi ini berbeda dengan edisi-edisi hari Jumat sebelumnya di Perpus Teknik yang isinya sinau bareng dalam arti pelatihan aplikasi apa, atau akses apa, atau dan lain-lain. Nah, pekan kemarin kan ada kelas post viewer juga atau analisis bibliometrik di Perpus FT, khususnya untuk teman-teman mahasiswa baru, meskipun yang hadir juga ada yang mahasiswa lama, ada yang di luar UGM juga. Alhamdulillah pekan lalu itu berapa ya, 99 orang ada. Nah, pagi ini sebenarnya melanjutkan pekan lalu, kita undang tamu istimewa kita. Ya, tetap masih ada pertalian dengan UGM karena alumnus Fakultas Teknik juga di TT, mungkin teman-teman, ya saya yakin banyak teman-teman yang sudah kenal juga Mas Adi Wijaya. Selamat pagi Mas Adi. Pagi Pak Pur. Kemudian spotlight. Nah, oke, biar enak dilihat ya. Ya, Mas Adi ini alumni Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, fresh graduate begitu. Kalau teman-teman ada yang punya nomor HP beliau, itu catatan atau apa ya, profil beliau di WA itu ditulis to be data scientist gitu. Nah, dan itu yang dulu jadi kunci saya untuk penasaran sama Mas Adi ketika beliau masih kuliah di Fakultas Teknik. Ini menarik ini. Karena dulu di bidang saya di ilmu perpustakaan itu banyak orang yang menyampaikan ide, menyampaikan gagasan pentingnya data science itu dipelajari oleh pustakawan. Tapi waktu itu saya belum menemukan satu titik atau belum menemukan satu orang yang bisa menjelaskan detail pada saya. Saya sebagai pustakawan itu harus ngapain terkait isu itu. Jadi isu itu berseliweran saja. Hingga kemudian saya ketemu Mas Adi, ngobrol, oh begitu ya. Dan saya boleh jujur bahwa sesungguhnya orang pertama yang membuka pikiran saya terkait data science itu apa dan apa yang bisa dimanfaatkan atau dilakukan oleh pustakawan ya, Mas Adi. Jadi terima kasih sekali Mas Adi. Dan terkait dengan obrolan kita pada pagi hari ini, yaitu analisis bibliometrik, sekali lagi meneruskan edisi pekan kemarin, seperti apa sih sesungguhnya analisis bibliometrik itu jika diterapkan di tugas akhir. Pekan kemarin saya sampaikan, ini pikiran saya saja bahwa analisis bibliometrik itu outputnya bisa dua. Satu, paper riset biometrik yang kemudian dapat dipublikasikan. Yang kedua itu ya untuk internal saja, kepentingan internal. Oh ternyata begini toh pola risetnya. Oh yang tren seperti ini, yaitu untuk kepentingan pribadi saja. Nah, namun kemudian yang untuk yang ketiga itu ternyata bisa ditempelkan di bab 2. Tugas akhir, mungkin skripsi, mungkin tesis, mungkin disertasi. Nah, Mas Adi sebagai salah satu pakar data science yang salah satunya kita juga sering belajar di biometrik dengan bareng teman-teman akademik librarian termasuk Mas Adi, meskipun bukan librarian gitu, tapi beliau sangat senang sekali membersamai kita semua. Tapi kalau pikiran akal saya itu sebenarnya setiap manusia itu adalah pustakawan, minimal bagi dirinya sendiri, dan dia juga memustakawani orang lain. Tapi ya oke lah, itu nggak saya teruskan, nanti jadi yang kemana-mana. Oke, nah ini konon kabarnya nih Mas Adi mau menerapkan ini analisis bibliometrik di disertasi beliau. Nah, sebenarnya seperti apa beliau menuliskan itu di bab 2 itu, lalu positioningnya terkait dengan literatur review yang mungkin sudah ada sebelumnya itu kayak apa, memperkuatnya di mana, kalau melengkapinya di mana, dan lain sebagainya. Nah, pagi ini karena tajuknya obrolan santai, nanti mungkin Mas Adi bisa bercerita gitu kan, dan karena waktu kita juga cuma 1 jam, nanti teman-teman juga bisa nimpali gitu ketika ingin bertanya, apakah dosennya menerima itu kayak gitu kan. Analisis bibliometrik ya hanya pokoknya ditampilkan terus ada gambarnya kayak gitu. Lalu di mana substansinya dan seterusnya.
Oke, monggo Mas Adi, gimana ini? Mau Baik, ngobrol dari mana ini? ya siap. Kalau mau Kita nampilin santai aja ya. beberapa poin di bab 2 juga boleh sih. Siap, Tapi siap. monggo. Ya, kita ngobrol santai saja, Bapak Ibu sekalian, bukan lecture gitu ya. Ya. Kita ngobrol santai aja, kita bagi-bagi pengalaman dan lain sebagainya. Nanti teman-teman yang sudah expert atau sudah pernah terpapar di bibliometrics analysis, monggo. Kalau untuk ingin menambahkan ya, kita berbagi saja di sini. Waktunya singkat, saya tidak akan berpanjang lebar cerita itu, supaya nanti kemudian mudah-mudahan dari obrolan kita yang singkat ini, teman-teman kemudian bisa mendayagunakan bibliometrik analisisnya tadi yang diceritain Pak Pur untuk keluar maupun untuk ke dalam ya, untuk publikasi ilmiah maupun untuk keperluan internal kita, baik membuka cakrawala misalnya, entering or exploring the new research area gitu kan, buat teman-teman S2 maupun S3 gitu ya, maupun untuk keluar untuk publikasi ilmiah ya, karena memang penting apalagi buat kita mahasiswa S3 itu umumnya memang dosen ya umumnya ya, meskipun ada juga yang profesional. Sehingga publikasi ketika teman-teman kita lulus setelah dari S2 tahun 3 menjadi dosen menjadi kewajiban gitu ya. Nah, di era pandemi ini secondary studies itu memang menjadi favorit bagi sekalian karena kita ada begitu banyak constraint ketika mesti mengumpulkan data secara langsung ya, on collected data set. Maka salah satu pilihan adalah secondary studies. Nah, bibliometric analysis ini adalah salah satu bentuk secondary studies yang memang hari ini sudah mulai menggapai popularitasnya loh sekalian, selain daripada SLR. Gitu ya. Saya izin share screen dulu Pak Purwoko sejenak gitu ya, terkait riset saya. Bentar. Ya. Apakah PDF saya sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah Mas, siap. Siap. Kita ngobrol santai saja Bapak Ibu sekalian. Di DTT, saya DTT ya Bapak Ibu sekalian, Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik UGM. Sebagai informasi, saya memang orang yang pertama menerapkan bibliometric analysis untuk memperkuat bab 2 saya, begitu ya Bapak sekalian. Dan ternyata kolega saya gitu ya Pak Pur, sebagai members aktif di dalam Kongkaus Academic Librarians yang tiap Ahad malam kita selenggarakan itu, ada kolega saya yang aktif join dan alhamdulillah kolega saya itu kemudian Pak Pur menerapkan bibliometric analysis seperti yang saya terapkan, cuman memang lebih dikembangin karena memang kan kita udah ngobrol banyak. Nah, jadi secara prinsipal di DTT accepted Pak Pur. Tadi yang khawatirkan Pak Pur, ini gimana nanti? Apakah kemudian ditolak oleh para supervisor atau para examiner di departemennya? Dan ternyata so far di DTT accepted, bahkan karena saya orang yang pertama, mungkin bapak-bapak yang mulia di departemen, dosen supervisor, promotor, kopromotor maupun examiners belum begitu terpapar, tetapi kemudian pas di kolega saya mendapatkan applause, mendapatkan sambutan yang hangat. Jadi orang yang ketiga akan mendapatkan sambutan yang lebih hangat lagi sepertinya kalau di DTT ya. Nah, bibliometrik analisis itu kajiannya banyak, apa yang bisa kita lakukan banyak. Nah, tentu untuk keperluan internal, untuk penelitian saya tidak semua kemampuan dari bibliometrik analisis itu saya pakai, gitu ya. Saya hanya mencomot satu bahagian dalam kajian bibliometrik itu, yaitu dalam rangka untuk memperkuat posisi riset saya, Bapak sekalian. Jadi saya harus memastikan bahwa posisi riset saya ini on the track, begitu ya, sedang trending, sedang hot, begitu, sedang banyak diteliti oleh para peneliti di dunia. Ketika sebuah penelitian itu hot, trending, banyak diteliti, artinya penelitian tadi berguna, bermanfaat, dan seterusnya. Artinya pula masih banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sana, karena banyak peneliti yang berkecimpung di sana. Itu artinya kenapa kok kemudian kita mesti memastikan bahwa riset kita itu sedang trending, sedang hot issue, begitu ya, dan banyak diteliti oleh peneliti dunia saat ini, begitu ya. Jangan sampai penelitian yang kita ambil itu kemudian sepi, gitu ya. Sepi dalam arti bukan baru sedikit ya, sepi itu mungkin sudah mulai menurun trendingnya atau bahkan sudah mulai ditinggalkan. Nah, oleh karena itu untuk memperkuat argumen saya bahwa riset yang saya ambil ini sedang trending, gitu ya, hot issues pada para promotor, kopromotor maupun examiners di departemen saya, maka saya gunakanlah bibliometric analysis. Karena pilihannya ada dua waktu itu Pak Pur. Yang pertama adalah
systematic literature review, yang kedua adalah bibliometric analysis. Saya pilih bibliometric analysis karena memang jauh lebih tepat untuk menggambarkan research positions dibandingkan dengan SLR. SLR itu lebih ke arah untuk konten analisis yang lebih dalam ya. Sehingga untuk secara overview gitu ya, saya bisa gunakan bibliometric analysis. Meskipun SLR diajarin di kampus saya ya, diajarin mata kuliah SLR itu diajarin sebagai salah satu course ya di departemen SLR itu menjadi mata kuliah wajib. Ya, monggo Pak Pur. Berarti di bab 2 itu Mas Adi hanya memperkuat bab 2 itu dengan analisis bibliometrik atau gimana? Ya, tentu ada aneka yang lain. Okay. Ini merupakan subbab. Subbab. Jadi heading 3 Pak Pur. Ini adalah heading 3, salah satu heading 3 daripada riset saya. Saya harus memperkuat itu sehingga ini. Nah, sebagai informasi Bapak sekalian, saya memulai riset itu 2017 untuk topik riset saya 2017. Waktu itu saya belum terpapar banyak. Bukan pengetahuan, memang belum terpapar. Ketika entering riset saya belum terpapar bibliometric analysis. Saya mulai terpapar itu ya di perpustakaan Fakultas Teknik UGM, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Purwoko yang kemudian mengintroduksi saya bibliometric analysis, dan saya langsung jatuh cinta Bapak sekalian dengan bibliometric analysis, dengan BA ini. Saya langsung jatuh cinta karena wow, ini luar biasa sekali, begitu sakti, begitu tetapi mudah gitu ya. Sakti tapi mudah, beda dengan SLR Bapak sekalian. SLR itu sakti tapi lama, sengsara Bapak sekalian. Saya ketika mau nge-apply S3 itu kan salah satu syarat di DTT itu harus dapat 2 rekomendasi dari atasan maupun dari mantan pembimbing waktu S2 gitu ya Bapak sekalian. Nah, pembimbing S2 saya ini killer Bapak sekalian. Pembimbing S2 ini saya killer. Nah, untuk menaklukkan beliau gitu ya, supaya saya dapat rekomendasi, ya memang rekomendasi beliau ya sakti lah gitu ya. Saya harus bikin SLR. Bayangin saya harus bikin SLR dulu padahal buat daftar kuliah gitu ya. Ya udah saya bikin, dan mata-mata merah-merah, mata merah gitu ya, nangis bubay lah karena memang karena memang banyak sekali yang harus dibaca gitu ya, banyak yang harus diekstrak, dan itu sendirian, nggak rame-rame, padahal sejatinya SLR itu nggak bisa sendirian loh sekalian. Kalau sendirian ya siap-siap nangis bubay gitu. Nah, ketika kemudian saya 2018 mudah-mudahan kalau tidak salah saya terpapar bibliometric analysis di perpustakaan FT ya sama Pak Purwoko. Lalu kemudian ya sudah, mulai sejak itu saya cita-citakan saya mau pakai ini, menarik gitu ya. Dan kemudian saya update. Jadi alhamdulillahnya ya karena memang riset saya itu saya banyak baca kiri kanannya, sehingga ketika saya konfirmasi riset saya dengan menggunakan teknik bibliometric analysis khususnya untuk posisi riset, ternyata masih oke. Masih trending, masih hot issue gitu ya. Dan padahal saya melakukan konfirmasi ini di middle of 2020 ya, sekitar Juni 2020. Karena pada 2021 Pak Pur. Juni 2021 ya. Karena pada Juni itu saya harus bukan Juni sebenarnya. Saya submit dokumen tesis itu April kalau nggak salah, April 2021. Saya submit disertasi saya April 2021, kemudian sidang tertutupnya Juni 2021 gitu ya. Bibliometrik itu sebelum sidang tertutup? Sebelum, tentu dong. Tapi akhirnya meskipun itu masuknya di middle of gitu, itu juga memperkuat analisis yang sudah ada sebelumnya di sangat memperkuat, dan saya bersyukur bahwa riset saya nggak keluar daripada apa yang dipetakan oleh bibliometric analysis. Jadi saya sebenarnya kalau di awal memang untuk mendapatkan insight, tapi kalau saya kebalikannya, kalau saya itu untuk mengkonfirmasi ya, karena kan saya di ujung posisinya, jadi saya sebenarnya mengkonfirmasi. Kalau teman-teman baru memulai, jadi untuk mendapatkan insight, untuk memperkokoh argumen, kalau saya untuk mengkonfirmasi bahwasanya topik riset yang saya ambil posisinya memang sedang bagus, masih bagus, gitu Pak Pur. Jadi ibaratnya kalau hilal dan
apa tuh kalau nentuin bulan puasa gitu ya. Kalau di saya itu bukan hilal ini. Hisap. Tapi kalau saya ini kalau saya ini hilal ru'yahnya. Kalau saya ini ru'yahnya ya. Kalau saya ru'yahnya apa? Hilal dengan ngelihat gitu ya. Ngelihat itu kan untuk mengkonfirmasi. Meanwhile sebelumnya itu yang berdasarkan perhitungan falakiyahnya itu untuk mendapatkan informasi dan di awal. Dan ternyata terkonfirmasi gitu ya. Terkonfirmasi ya. Jadi saya tenang. Ya, saya sebenarnya confident bakalan terkonfirmasi. Uang saya baca banyak banget ya. Dan itu memang saya sejak S2 dipaksa untuk baca banyak gitu ya. Karena memang pintu pertama riset adalah membaca. Ya. Sebelum kita ke ke pertanyaan atau bukan pertanyaan tapi ke detail, sebenarnya yang dicantumkan di analisis bibliometrik yang mana nih yang ditaruh di bab 2-nya Mas Adi itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin present, bertanya atau apapun begitu, monggo. Ya, ini belum materi. Ini feel free saja ya, karena obrolan, jadi monggo langsung present. Ini Ibu Nur Haida ini sama Pak Samsul nih. Open mic. Bu Nur dulu nih. Kalau berarti telat ya. Ya, tapi untuk risetnya bisa. Ya, maaf telat sebelumnya, maaf hostnya, Pak Host, Pak Purwoko dan Pak Adi narasumber begini. Saya juga ya kan belajar bibliometriknya tuh mungkin Pak Adi duluan, tapi kan saya juga ngikut ya narasumbernya kan di teman-teman kan training saya ini Bu Nur Haida langganan di Perpus. Nah, Bu Nur basicnya kuat kan matematika, jadi gampang lah. Ya mungkin ya nanti itu menjadi masalah juga kan begini. Kalau statistik kan kita selalu berbicara tentang keseluruhannya ya, populasi begitu ya. Tapi kalau bibliometrik analisis kan data yang ada, jadi data yang bisa kita masukkan dalam sampel kita. Nah, jadi saya tuh dilema sebenarnya kalau dari segi ilmu-ilmu murni untuk menggunakan alat ini, karena belum tentu juga kan ilmu murni itu mengambil datanya rada susah kan Pak ya, karena ada jurnal-jurnal yang tidak bisa kita cover, yang ilmu-ilmu yang itu sudah statistik anak matematis gitu kan, tidak se-booming atau bisa diakses seperti ilmu-ilmu bidang aplikasi yang lain, sehingga kalau pakai bibliometrik analisis takutnya biasnya tinggi karena kita hampir tidak bisa merangkum semua artikelnya itu nggak bisa mewakili populasi yang ada. Jadi saya tuh belum berani kemarin itu menggunakan atau menyinggung bibliometrik analisis di disertasi saya. Kayak itu sih. Cuman saya tetap ya, maksudnya untuk memperkaya informasi saja itu saya menggunakan bibliometrik analisis, tapi belum saya pakai sampai saya menulis dalam kemarin disertasi belum. Kalau jurnal juga belum saya bilang ini dia hasil dari bibliometrik analisis. Belum belum pede begitu. Ya, karena mungkin seperti perhitungan jarak di dalam grafik jaringannya itu menjelaskannya kayaknya saya membutuhkan lebih detail untuk melihat seberapa tebal jaraknya, itu ngukur seberapa dekat apanya begitu. Makanya saya pengen ngikut ini lagi nih. Mudah-mudahan ada pencerahan dari Pak Adi dan Pak Pur. Oke, makasih, itu komentar saya. Terima kasih Bu Nur. Ya, memang analisis bibliometrik ini ya dibatasi dataset, dan datasetnya juga diperolehnya dengan kata kunci tertentu, asalnya dari database tertentu dan lain sebagainya. Oke, mungkin nanti kita bisa eksplorasi lagi itu. Kemudian dikit ya Mas Adi ya, komentar Bu Nur tadi. Ya. Dan saya kira teman-teman yang lain bisa juga menyampaikan pendapat. Kemudian ini ada Pak Wahyu nih. Pak Wahyu boleh open mic saja Pak Wahyu biar lebih enak. Halo Pak Wahyu, T Wahyu. Oh, sedang di jalan. Baik, Pak Wahyu ini bertanya, apa analisis bibliometrik cocok untuk penelitian kualitatif begitu? Oke deh, nanti kita bisa obrolkan ini. Baik, teman-teman yang lain yang mau open mic, monggo silakan. Baik, berarti ini kita jawab dulu atau kita obrolkan dulu komentar Bu Nur dan pertanyaan Pak Wahyu. Ini baru nanti kita masuk. Mas Adi ini pakai analisis yang mana yang taruh di disertasi beliau.
Mas Adi ada komentar terkait dengan komentarnya Bu Nur tadi, Mas Adi? Komentar sedikit, Bu Nur, ya tentu kalau kita menunggu sempurna, ya agak lama ya. Ya jangan-jangan kita nggak pernah sempurna gitu ya. Dan kalau kita lihat memang di banyak paper yang menggunakan bibliometric analysis selalu nanti kemudian di akhir dia akan menampilkan atau menuliskan limitation ya. Limitation mulai dari salah satunya adalah sumber datanya. Dia sebutkan gitu ya, limitation analisisnya dan seterusnya. Sepanjang kita menampilkan limitationnya, ya tentu fine-fine saja ya. Kalau kemudian kita juga tidak mengakui bahwa tulisan kita itu sempurna karena masih ada tulisannya gitu ya, seperti yang dikhawatirkan Bu Nur tadi. Jadi memang kalau ada limitation ya disampaikan limitasi tadi di dalam paper kita, sehingga kemudian pembaca juga tidak kemudian menebak ini sempurna gitu ya. Kalau kemudian ada kekurangan ya wajar gitu ya. Biasanya kan di paper juga ada future works dan lain sebagainya. Jadi itu disclaimer yang perlu kita tampilkan. Adapun keterbatasan ya biasa, ini juga manusia, kita juga punya keterbatasan ya, produk kita pun mesti punya lebih keterbatasan lagi. Nah, bibliometric analysis ini memang untuk overview ya, supaya kita bisa mendapatkan overview cepat gitu ya, mudah, supaya kita daripada kita melakukan SLR yang butuh waktu jauh lebih lama, jauh lebih memerlukan sumber daya, sehingga ini sangat bermanfaat misalnya ketika teman-teman ingin memasuki topik riset baru gitu ya, misalnya pengen masukin S3 gitu ya, pengen ikut kuliah S3, bingung topik risetnya kayak gimana, apakah topik riset ini layak atau enggak untuk kuliah S3, apakah sedang trending atau enggak. Nah, nanyanya kemana gitu ya. Nanyanya ke expert ya belum tentu kita tahu, para jenderal di topik itu belum tentu tahu. Kalaupun kita tahu namanya, ngejangkaunya juga nggak bisa. Kita nggak punya nomor WhatsApp-nya, kalaupun email belum tentu dibalas, dan seterusnya. Nah, dengan bibliometric analysis inilah tempat kita mengadu, gitu ya. Tempat kita mendapatkan informasi awal, first insight, gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa mendapatkan guidance, kita bisa mendapatkan potongan-potongan puzzle kita, sehingga kita akan lebih confident untuk kita telusuri mana yang akan menjadi research area yang akan kita masukin, gitu ya. Sehingga kita nggak sesat di dalam nanti masuk riset tertentu yang mau kita masuki gitu ya. Jadi memang itu salah satu manfaatnya. Dan lagi bibliometric analysis ini adalah bisa dibilang pendekatan kuantitatif, pendekatan statistik, metode numerik, yang itu memang kalau kita tahu rumus dasar statistiknya, dia menjawab apa yang datanya ada hari itu gitu ya. Dia memberikan hasil ya tergantung data yang ada hari itu. Ketika datanya berbeda ya akan berbeda. Nggak usah di data yang sama, di setting yang berbeda pun hasilnya akan berbeda. Jadi contoh misalnya di kajian bibliometric analysis itu akan ada namanya strategic diagram, bisa dipakai untuk membuat thematic map gitu ya. Kita nanti bisa ngebuat yang namanya kuadran 1, kuadran 2, 3, 4, yang mana tema-tema yang sebagai driver, mana tema-tema yang emerging, mana tema-tema yang interdisciplinary, mana yang isolated gitu. Berubah-ubah kalau settingan numbers of word yang kita pilih itu berbeda itu karena memang berdasarkan rumus statistik tertentu. Dan catatan lagi bahwa bibliometric analysis salah satu software yang banyak dipakai di dunia hari ini adalah FOSViewer, dan FOSViewer ini bukan kaleng-kaleng dalam arti bukan sembarangan, karena autornya, pengarangnya atau developernya Profesor Ludo Waltman dan Dr. Van Eck itu memang jenderal di bidang information sciences, khususnya bibliometrik, karena Prof. Ludo sendiri kan editor-in-chief Information Sciences, salah satu jurnal Q1 di Elsevier, yang kemudian beliau mengundurkan diri, bedol desa, gara-gara protes ke Elsevier terkait dengan Open Sciences, dan kemudian membuat jurnal baru. Dan hari ini Bapak sekalian, Prof. Ludo dan Van Eck itu sudah menerbitkan beberapa paper yang mempublikasikan metode numerik yang mereka pakai di dalam software FOSViewer-nya. Nanti mungkin Bu Nur bisa telaah paper tadi, sehingga kemudian bisa lebih mendapatkan insight dari sisi matematikanya, sehingga lebih pede. Dicari ya Pak ya, nama jurnalnya Pak ya. Nanti Pak Pur juga bisa memberikan ya. itu. Pak Pur tuh ada ya. Saya boleh nambah dikit nggak? Boleh Bu Nur, boleh, monggo. Begini, apa yang saya sih masih merasa bibliometric analisis ini perlu ya. Karena begini, saya udah punya kasus teman 2 yang komplain ke saya, ya maksudnya bukan komplain, curhat ya. Ini dua-duanya ini ngirimnya ke Q1 jurnal ya.
Dan ya, jadi kalau yang computing itu dia reviewernya tuh ngeluh karena metodenya tidak sudah di reject malah. Justru untuk jurnal ini metode udah digaris merah gitu. Nah, jadi ada jurnal yang nyorot, jurnal Q1 dia yang nyorot metodenya. Lalu ada yang satu lagi jurnal yang manajemen perikanan, yang dia tolak malah variabel responnya, jadi variabelnya, jadi parameternya gitu. Parameter ini tidak lagi layak dipakai untuk meneliti di manajemen perikanan, misalkan begitu ya. Jadi saya melihat bahwa saya kemarin memang diminta tolong untuk melihat yang jurnal yang perikanan ini, dan saya sudah feeling ini tentang variabel ini, makanya agak lama saya searchingnya pakai bibliometrik juga untuk melihat pro dan kontra tentang variabel ini. Dan saya temukan memang, jadi ada beberapa pro kontra itu di variabel loh Pak. Kalau biasa kan kita pro kontra di metode kan, ini sampai variabel pun di pro kontrakan. Jadi ada yang kemarin saya posting ke Pak Purwoko itu yang sampel S itu pro kontra loh Pak. Jadi maksudnya ada yang menganggap itu masih prematur, belum bisa dipakai. Jadi saya menggunakan bibliometric analysis untuk menjustifikasi apakah metode ini saya masih bisa signifikankah dengan riset yang terakhir ya. Juga bisa kita untuk melihat apakah variabel respon variabel respon itu atau penjelasnya, indikator prediktornya itu layakkah dipakai, itu pakai bibliometric analysis saja. Jadi kalau kita tulis variabel responnya ini kan nanti dia bukan hanya satu bidang tertentu kan, bidang luas ya dari sains dan aplikasinya. Dan dengan bibliometric analysis kita jadi bisa melihat ya pro kontranya ini di mana saja gitu, di bidang-bidang mana saja. Ini membantu, memang research position mapping ini benar ini. Tujuannya ke situ ya. Tapi kalau saya sebagai statistician mungkin saya untuk menarik kesimpulan menggunakan bibliometric analysis saya masih agak berat ke situ. Ya. Tapi kalau tujuannya sampai ke research position itu memang menjawab karena saya sendiri ngalami. Di dua bidang yang berbeda, memang paling sensitif jurnal Q1 ya. Q1 tuh selektifnya minta ampun. Jadi ini layak dipelajari buat yang terutama yang banyak banget harus pakai jurnal itu S3-nya layak mempelajari bibliometric analysis. Itu masukan saya, Pak. Oke, terima kasih Bu Nur. Ini karena waktu. Kita coba yang open mic, ada beberapa yang mau bertanya. Sebelum nanti tetap kita minta Mas Adi untuk menyampaikan ya analisis bibliometrik apa sih yang ditaruh di bab 2. Tapi sebelum itu ini ada yang raise hand. Oh ya, sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu, Bu Nur ini adalah alumni MIPA UGM. Betul ya Bu, MIPA ya Bu? Ya, MIPA. Tapi sepertiganya adalah teknik. Sepertiganya. Makasih. Karena beliau juga anggota. Mainnya di FT ya, anggota aktif perpustakaan Fakultas Teknik itu sampai masuk di grup WA yang ngobrol macam-macam. Jadi kami itu punya grup WA, isinya ada dari filsafat, dari MIPA, dari Visipol, dari mana lagi, ada sekolah vokasi, Bapak Ibu dosen dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu Nur. Kemudian ini ada 3 yang raise hand. Bu Norika, monggo open mic Bu. Rame ini. Baik, terima kasih Pak Purwoko, salam kenal buat Pak Purwoko dan Pak Adi Wijaya, salam kenal buat teman-teman semuanya. Boleh kenalan dulu deh Bu, dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurika dari ex-LIPI Pak. Jadi dulunya kami saya di PDDI LIPI, tapi karena ada Hendro ini gengnya. Ya, betul. Jadi sekarang kami ada di BRIN ya, gabung dengan beberapa LPNK lain. Begini Pak, ini saya baru pertama kali ini gabung kemarin diajak di forum ya, kemudian gabung di obrolan santai ini. Jadi saya tertarik banget dengan bibliometrik. Saking tertariknya Pak, di tahun 2020 kami coba ini menjadikan suatu layanan untuk para peneliti. Jadi sebagai layanan perpustakaan. Tapi memang ini modal nekat sebenarnya Pak, karena SDM kami itu hanya beberapa yang paham tentang bibliometrik, salah satunya ada di sini Pak Tupan. Jadi akhirnya beliau terus yang selalu memberikan layanan jenderal juga bibliometrik. Itu. Ya, jenderal juga di sini.
Ada Pak Tufan nih. Selamat pagi Pak Tufa. Begini, Ya, ada Tufan. melihat bagaimana bibliometrik sebagai bisa digunakan untuk melihat posisi riset segala macam itu sangat sangat akan diperlukan untuk di lembaga kami. Tentunya seperti itu ya Pak ya. Betul, betul, Nah, betul. hanya bagaimana nih kita kan ini masih apa ya, masih nyubi banget baru gitu, nekat dengan layanan perpustakaan. Sementara saya dikatakan modal nekat karena memang SDM-nya tuh sempat dibilang SDM kita kan nggak banyak untuk bikin layanan bibliometrik, tapi saya dengan ada beberapa jenderal saja rasanya sudah cukup untuk membantu para peneliti gitu kan. Nah ini mohon masukannya dari Pak Purwoko, dari UGM, mungkin dari Pak Adi. Bagaimana nih kita cara menyampaikan, karena bibliometrik itu menurut sampai gini, kita tuh ada peneliti yang justru nawan ke kita. Kalau mau belajar bibliometrik ke peneliti bidang fisika. Saya sampai bilang loh, pustakawan di kami juga ada kok yang ahli bibliometrik, saya sampai seperti itu. Jadi bagaimana positioning kita sebagai pustakawan dalam hal memberikan layanan bibliometrik ini. Mumpung ini ada dua nih dari UGM, Pak Purwoko, librarian, dari Pak Adi, dari sudut pandang yang lain mungkin bisa memberikan masukan. Karena kami ingin menonjolkan bahwa pustakawan di kami juga punya skill bibliometrik gitu loh. Dan bibliometrik itu nggak hanya fosfor kan, jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam bibliometrik. Ada co-occurrence, ada co-authorship, ada mungkin bisa tren apapun jenisnya gitu ya Pak. Mohon masukannya Pak Purwoko dan Pak Adi. Mudah-mudahan barangkali juga ada perpustakaan lain sudah menerapkan layanan bibliometrik untuk sivitasnya. Dengan senang hati kita mau berbagi gitu Pak. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lebih lanjut. Terima kasih Pak Adi, Pak Purwoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Norika. Dan mestinya ketika bibliometrik itu diklaim sebagai ilmunya pustakawan, gitu, mestinya akan ada dialektika terkait dengan metode dan seterusnya. Itu. Mana yang kurang kemudian dikoreksi, diperbaiki dan seterusnya. Bukan malah dari ilmu lain yang banyak mengkritik atau memperbaiki analisis-analisis itu. Tapi mungkin diskusi kita nggak sampai di situ. Hanya saja semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Norika. Saya juga newbie Bu. Saya ketika kenalan bibliometrik dengan Mas Adi itu saya juga awal-awal kenal. Dan kayaknya kenal saya itu juga mungkin dari teman-teman LIPI, entah di mana dulu atau di presentasi apa gitu. Kemudian saya nemukan oh iya ada fosio. Kemudian akhirnya saya belajar otodidak saja, nggak ada pelatihan. Dan kayaknya belum ada pelatihan yang betul-betul berbayar, bersertifikat dan seterusnya di Indonesia. Mungkin harus ke Prof. Ludo tadi ya. Atau saya kira itu potensi LIPI itu Bu Norika untuk itu. Ya. Amin. Mas Adi ini sebagai researcher ada saran nggak Mas? Ya, yang pertama bahwa mesti disadarin banget teman-teman librarian bahwa bibliometric analysis ini milik Anda semua, bukan milik kami. It is your hikmah. Ini adalah hikmah Anda, librarians, bibliometric analysis. Jangan sampai kami ambil. Kami di computer sciences atau di engineering gitu, jangan sampai kami ambil, nggak ya, jok ya. Ini hikmah beneran, kalau ini nggak jok ya, beneran. Bibliometric analysis emang beneran ranah Bapak Ibu sekalian sebagai librarians ya, di berbagai tempat ya, di berbagai tempat apapun yang penting librarian. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian memang mesti mumpuni di sini supaya kemudian betul ya, benar bahwa teman-teman librarian sedang ya nggak galau-galau amat lah, agak galau ya, sedang berada di persimpangan jalan terkait the new role of academic librarians begitu ya, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Nah, layanan bibliometric analysis ini menjadi penting banget buat dikuasai teman-teman academic librarian ya, ataupun research librarian ya, seperti yang di BRIN dan teman-teman itu. Jadi kalau ini kemudian dikuasain, lalu dimasterin gitu ya, dibisai, lalu kemudian dijadikan layanan, wah itu ya cocok, berarti Anda sudah di dalam track yang benar, gitu ya Bu sekalian. Jadi welcome to the jungle. Mungkin yang perlu didiskusikan, mungkin yang perlu didiskusikan adalah bentuk-bentuk layanannya apa dan standar standar orang yang mengerjakan itu harus seperti apa. Mungkin sampai diskusinya mungkin sampai di situ. Tapi nggak selesai kalau didiskusikan sekarang nih kayaknya. Jangan. Tapi menarik Bu Norika. Mungkin nanti lain waktu kita diskusi lagi Pak Adi, Pak Pur ya. Oke, boleh. Dan bisa gabung di Kongko juga Bu di malam Senin. Wah, ini jadi promosi Kongko ini. Mungkin Pak, pernah gimana? Malam, oh iya, waktu malam ya. Oh iya.
Oke, mohon maaf Mas Adi, karena waktu juga. Mas Adi bisa nggak sekarang ditunjukin nih bab 2-nya gitu? Poin-poinnya saja kalau misalnya, ya oke. Karena kayaknya ada yang bertanya tadi. Iya, ini saya kok yang nggak cerita-cerita riset saya ya. Kesian teman-teman. Nah, itu opportunity-nya, saya nggak perlu cerita lah ya. Saya nggak perlu cerita teori lah ya Bapak sekalian. Nah, ini yang penting ya. Nah, ini Bapak sekalian. Nanti saya unjukin bab 2 saya. Ini overview daripada bab 2. Saya comot-comot dari bab 2 saya ya. Nah, saya ambilnya Scopus Bapak sekalian karena bisa dibilang hari ini state of the art untuk bibliometrik atau bibliografi data ya di Scopus atau WOS. Kok nggak WOS Mas, nggak ngelanggan gitu ya. Tapi nggak perlu ngelanggan, please, sayang di negara Pak. Scopus cukup ya, Scopus cukup, please, nggak usah ngelanggan WOS karena bisa dibilang WOS sama Scopus itu irisannya gede banget. Jadi sebenarnya kalau udah Scopus ya WOS sudah ke grab lah. Ini nggak usah ngelanggan WOS ya Pak Pur ya, nggak usah dipropos ya, please. Cukup Scopus ya, terpaksa lah Scopus ya. Terpaksa. Nah, 11-12 lah udah. Cara lain. Ya, 11-12. Fokus saja ya. Nah, keyword-nya saya pakai keyword motor imagery. Kenapa kok keyword-nya simply kayak gini ya? Karena memang ini udah menyatakan domain keilmuan banget. Sudah menyatakan. Jadi nggak perlu babi bu yang lain. Kalau udah cerita motor imagery, must be riset saya. Nggak mungkin ada riset di luar saya yang pakai term motor imagery. Jadi simply motor imagery. Gitu ya. Nggak perlu ada babi bu ayo ya gitu ya. Justru di sini saya agak broad. Sebenarnya saya motor imagery-nya lebih ke classification, tetapi saya sengaja term classification-nya saya buang dulu supaya saya kemudian bisa memastikan klasifikasi di dalam motor imagery ini di mana posisinya, gitu ya. Sehingga pemilihan data mining task atau pattern recognition task-nya adalah classification, itu juga kemudian berlandaskan. Nah, kemudian time of publication-nya saya ambil 2015 sampai 2020 karena ini rapid ya. Motor imagery classification itu termasuk rapid publication. Jadi wah seabrek banget gitu, banyak banget. Makanya kemudian saya batasi 2015 sampai 2020 begitu. 2021 kok enggak karena belum selesai kan 2021. Saya mungkin nulisnya sekitar awal-awal ya Q1 di 2021. Jadi nggak mungkin saya ambil 2021. Pasti papernya masih sedikit banget. Tapi kalau saya ambil 2020 bisa dikatakan sudah hampir final ya, sudah hampir final. Karena umumnya di Scopus pasti udah masuk semua atau hampir ya, mungkin 98% masuk semua ya. Jadi bisa kita anggap oke lah gitu ya. Dan kemudian saya ambil artikel paper, hanya artikel, bukan conference proceedings, bukan book chapter, bukan editorial letters, bukan communication letters, bukan yang lain, hanya artikel. Kenapa? Karena saya ingin memotret benar-benar technical paper, primary studies, yang benar-benar mempropose satu metode tertentu, satu algoritma tertentu di dalam motor imagery. Begitu ya sekalian. Dan in English, of course. Bahasanya in English, saya nggak bisa bahasa yang lain gitu ya. Mandarin, Prancis, saya nggak bisa, Spanyol nyerah gitu ya, ya bahasa Inggris aja. Dan saya dapat 104 paper. Ya, kok 100? 1004 paper ya. Kalau saya melakukan SLR, nangis darah saya. Nangis darah, it is almost impossible saya melibatkan promotor co-promotor, mereka semuanya sibuk. Jadi DE lah pilihan yang paling realistis, gitu ya sekalian. Nah ini, saya pakai Phosviewer. Nah, saya pakai Phosviewer sekalian. Nah ini pemetaan pertama ya di network visualization. Phosviewer itu ada 3 output: network visualization, overlay visualization, dan density visualization. Density itu umumnya minoritas ya, jarang dipakai karena nggak terlalu rich interpretasinya. 2 itu yang paling sering, network visualization sama overlay visualization. Nah, di network visualization inilah kemudian saya tuning sedemikian rupa sehingga klasternya nggak terlalu banyak, yet tidak terlalu sedikit, gitu ya. Saya dapetin 4 klaster, merah, kuning, hijau, biru. Jadi balonku nggak lengkap ya, kurang 1 warna ya. Nah, ternyata Bapak-Ibu sekalian, yang warna merah ini kebetulan ya, ini semuanya ini based on murni algoritmanya si Phosviewer. Ternyata ada di klaster 1, klaster utama. Klaster 1 itu biasanya disebut sebagai klaster utama, klaster yang paling gede, klaster yang paling berpengaruh, dan seterusnya. Warna merah. Nah, ternyata klaster 1 inilah research area saya. Bukan di klaster 2, bukan di klaster 3, gitu ya. Bukan terkait rehabilitation, bukan terkait stroke, bukan terkait motor learning, etc. Benar-benar di merah ini. Di merah ini ya yang saya warnain. Inilah klaster di mana topik riset saya berada, gitu ya. Maka ini akan saya bedah lebih detail di dalam bab 2 saya, karena saya mesti mengetahui posisi riset saya. Jadi ini udah satu kabar gembira nih buat saya bahwa posisi riset saya itu sudah berada di klaster utama di dalam kajian bibliometrik analisis, di mana para peneliti seluruh dunia
dari 2015 sampai 2020 itu posisi riset saya berada di klaster utama. Ini kabar gembira buat saya. Saya Ada di happy. jalan yang lurus berarti. Saya berarti udah berada di Siratal Mustaqim. Jalan yang lurus gitu ya. Padahal ini 2020 saya mengkondaknya ya. Padahal riset saya dari 2017. Waduh, berarti riset saya itu 2017 sudah berada di jalan yang lurus gitu ya, jalan yang benar. Tidak sesat, apalagi jangan sampai menyesatkan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian saya zoom in di ini semua ada di bab 2 saya. Ini semua ada di bab 2 saya. Saya zoom in di klaster 1 tadi itu di warna merah trot gitu ya. Dan ternyata dari sekian banyak ada yang ada di klaster 1 itu mostly keyword atau topik atau kajian yang ada di disertasi saya itu memang hadir di sini. Ada classification, feature extraction, machine learning, feature selection, channel selection, ensemble, ABN, multi-class classification. 8 aspek inilah yang merupakan mainan saya di disertasi saya. Of course, tasnya adalah classification, pasti saya melakukan feature extraction, pasti saya pakai machine learning, pasti saya melakukan feature selection, pasti saya melakukan channel selection, dan algoritma yang saya pakai adalah ensemble. Salah satu single classifier-nya adalah LDA, dan saya juga melakukan multi-class classification. Jadi luar biasa, saya juga gembira dari hal ini. Most of my kajian di dalam disertasi saya itu nyemplung di dalam sebahagian besar daripada cluster 1 ini, dan tidak ada di cluster yang lain, benar-benar tergrouping di sini. Jadi ini menarik sekali buat saya, dan ini menggembirakan juga sekaligus buat saya. Next, nah itu yang pertama tadi ya. Yang kedua yang saya bahas adalah karena gini kan saya harus membahas research position. Kata kunci research position itu yang pertama bahwa research position saya itu mesti ramai dalam arti banyak para peneliti yang meneliti itu. Yang pertama itu. Yang kedua tidak hanya sekedar ramai, tetapi juga sedang memang diteliti oleh para peneliti. Nah kata kunci sedang diteliti, sedang hot gitu ya, sedang trending. Maka dari sisi waktu time of publication haruslah secara rata-rata itu mudah. Ya mudah. Tahun publikasi mudah. Jangan sampai tahun publikasinya itu di bawah 2015 atau bahkan mengumpul di 2015. Harus mendekati 2019, 2020 untuk memastikan bahwa sampai detik ini pun sampai saya sidang gitu ya. Riset saya ini posisinya sedang trending, masih trending. Gitu. Maka aspek yang kedua di samping tadi, aspek yang pertama ini bahwa posisi riset saya sudah benar berada di klaster utama begitu. Lalu yang kedua, dari sisi waktu. Bagaimana dengan waktu publikasi dari orang penduduk bumi di topik riset saya? Gimana posisi waktunya? Karena itu akan merupakan komponen untuk menyatakan trending atau enggak, hot atau enggak, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya ambil dari output yang kedua, dari overlay visualization. Nah, overlay visualization ini ada 2, Bapak-Ibu sekalian, based on score-nya ya. Score-nya based on average publication year, dan yang kedua adalah average normalization citation. Nah, 2 hal itu. Nanti masing-masing punya peranan yang berbeda. Nah, sedangkan terkait yang pertama ini nih, yang sedang Bapak Ibu lihat, ya, ini terkait average publication year, di mana menyatakan rata-rata tahun publikasi daripada topik-topik yang ada di situ. Gitu ya, berarti warnanya semakin kuning, bukan Golkar ya, semakin kuning berarti semakin muda. Di bawahnya ada legend-nya ya, di bawah legend-nya. Dan saya lihat klasternya Mas Adi tadi ada di situ ya, yang mendekati ke kuning. Dan kalau Anda lihat, padi sudah mulai menguning di klaster saya. Sementara di klaster orang lain, yang bukan memang kajian saya, klasternya sudah mulai membiru, gitu ya. Bukan politik ya, klasternya sudah mulai membiru. Nah, artinya ini kabar gembira yang kedua buat saya. Waduh, TAF sekali nih riset saya, gitu ya. Topik riset saya, gitu ya. Karena ini kabar gembira yang kedua. Wah, gitu ya. Masih signifikan ya, begitu. Masih kuning ya, masih iya. Penelitinya masih banyak diteliti sampai hari ini, gitu ya. Kalau yang biru-biru itu saya harus worry, kalau sampai yang biru-biru tua itu saya harus worry. Seperti misalnya tentang stroke, tentang FRMI, tentang development coordination, etc. Gitu ya. Tetapi riset saya machine learning Golkar, gitu ya. Mas Adi, maaf, saya tanya tadi motor imagery itu tentang apa ya? Aku nggak familiar. Oh ya, sorry. Motor imagery itu adalah sebuah aktivitas di mana kita membayangkan, imagination, membayangkan gerakan tangan, kaki, lidah, gitu ya, menggerakkan anggota badan. Tapi tangan, kaki, lidahnya nggak digerakin.
Nah, ini cocok buat teman-teman yang buat saudara-saudara kita ya Ini stroke. dekat-dekat ke teknik biomedis ya, Mas? Ya, betul, betul. Larinya banyak Pak Pur, biomedical ya. Ini memang larinya ke biomedical di rehabilitation untuk pasca stroke gitu ya. Ini cocok bener. Jadi teman-teman yang stroke misalnya untuk salah satu terapinya untuk rehabilitasinya supaya ototnya bisa bersegera normal kembali adalah melakukan motor imagery. Jadi dia ngebayangin, karena dengan ngebayangin sejatinya syaraf-syaraf otot itu ikut tereksaminasi, ikut tereksercise, ya, sehingga kemudian mempercepat proses rehabilitasinya. Unfortunately, sayangnya memang belum banyak penelitian yang kemudian menggabungkan CAD, computer aided diagnosis, begitu ya. Nah, ini memang menarik nih, ladang baru. Saya udah manas-manasin kepala departemen, ayo Pak, bikin labnya Pak, kita nanti ngerekam sinyal otak orang untuk berbagai keperluan. Wah, ini udah kepanasan nih. Mudah-mudahan kalau Erik jadi kita dapat ruangan ya. Nah, itu tadi ya, jadi membayangkan gerakan motor, tetapi kemudian tangan dan kakinya nggak diinihin. Nah, itu banyak banget penggunaannya, pemanfaatannya untuk rehabilitasi, untuk apa, termasuk juga untuk misalnya ya untuk menggantikan otot, misalnya yang nggak punya tangan, tangannya robot kan cukup dia mikirin, gerakin ke kanan, gerakin ke kiri, ototnya langsung bergerak. Atau mungkin gerakin wheelchair, apa itu, kursi roda elektrik gitu ya, dengan diotakin aja, maju, mundur, gerak kiri, gerak kanan, stop gitu ya. Cukup dengan otak. Dan ternyata Bapak sekalian, orang yang stroke sekalipun otaknya normal. Artinya tetap masih bisa melakukan imagery gerakan-gerakan itu, tidak terhalang sedikit pun. Nah, ini yang kemudian menjadi berkah ya, sehingga kemudian bisa kita manfaatkan untuk berbagai kepentingan. Buat entertainment juga bisa ya, misalnya saya main game begitu, nggak perlu mouse lagi, saya tinggal mikirin gerakan, gitu ya? Tinggal ngebayangin gitu. Tinggal ngebayangin. Jadi banyak banget keperluannya. Ya termasuk juga misalnya untuk user preference. Misalnya nih user nih sedang suntuk apa enggak sih emosinya, kita bisa rekam. Dan Pak Tupan itu pernah itu risetnya ya, menggunakan EEG untuk bukan Pak Tupan ya, koleganya Pak Tupan, sorry. Di LIPI juga untuk lie detection. Wah, ini saya juga tertarik nih untuk mendeteksi lie gitu ya, kebohongan. Jadi kalau mulut ya udah nggak bisa dipercaya lah, orang sudah bisa banget menari-nari. Kalau otaknya kan jangan-jangan, nah nggak bisa bohong orangnya. Nah, ini juga menarik. Ini belum saya teliti, Pak Pur, lie detection, user preference detection, user rating detection, emotion sudah mulai muncul banyak, dan sebagainya. Jadi luar biasa. Lanjut Mas Adi, yang... Oke, saya lanjut lagi kembali ke laptop ya, sorry. Itu kok ngalor gitu ya. Kembali ke laptop, ini kabar gembira yang kedua. Warnanya kuning mendekati kuning gitu ya. Saya zoom. Nah, ternyata Bapak Ibu saya absensi memang di antara ini saya mendekati kuning atau berada di tengah-tengah. Tengah-tengah itu berarti 2018 ke atas lah ya rata-rata publikasinya. 2018 masih muda lah. Kan gitu ya. Masih belum ada 3 tahun terakhir. Jadi overall riset saya ini berada di tahun-tahun yang muda. Artinya Bapak Ibu sekalian, ya sedang trending, sedang hot, sedang banyak diteliti oleh para peneliti di seluruh dunia. Saya tidak berada di Mas Adi, gitu ya. Mas Adi, halo. Ya, nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya tadi. Topiknya kan imagery kan. Motor imagery. Motor imagery, tapi di cluster ini kan nggak ada kata-kata motor imagery. Ya. Nah, berarti kan ada proses Mas Adi menafsirkan cluster ini sehingga ini masuk nih, topik saya ada di sini kan gitu ya. Ya. Para peneliti itu kalau kemudian ini kan kita based on keyword Pak Pur. Jadi tadi Pak Pur nanya ya, analisisnya apa? Co-occurrence analysis Pak Pur. Co-occurrence analysis. Nah, kita tahu co-occurrence analysis salah satu unit of analysisnya adalah keyword. Ya. Nah, saya pakai author keyword dan hampir peneliti yang waras dalam tanda petik yang benar gitu ya. Nggak mungkin ngasih keywordnya motor imagery. No, itu terlalu umum. It will be terlalu umum. Kan keyword nggak boleh terlalu umum juga, nggak boleh terlalu spesifik juga gitu ya. Ada di tengah-tengah lah, trade off lah. Coba aja dicek. Berarti kan ada proses menafsirkan atas cluster yang sekarang muncul ini ya. Ya, nah nanti nah ini kan keyword-keyword lain yang related dengan motor imagery, sehingga ya kajian motor imagery itu apa sih ya, classification gitu ya feature extraction gitu kan, ya kemudian ada machine learning di dalamnya, termasuk deep learning juga sudah mulai mendapatkan popularitasnya. Wajar tuh warnanya kuning karena memang deep learning luar biasa. Di motor imagery ini luar biasa.
pemanfaatannya ya luar biasa. Tuh makanya kuning tuh warnanya ya, karena memang banyak diteliti hari ini dan itu masif sekali, gitu ya. Berarti di sini Mas Adi menggunakan ini ya, co-occurrence sama di overlay itu sorry, average Pak Pur. publication years. Saya lupa bahwa motor imagery itu tetap ada, tapi paling gede. Oh, Dan kemudian di-exclude dulu ya. Saya exclude. Oke, siap. Dan itu trivial. Karena keywordnya adalah single, it will be emang bener langkahnya mesti ditendang kalau dia single keyword ya. Ditendang karena dia akan paling gede sendirian. Gitu ya, sorry tadi saya salah informasi. Saya ralat. Ada dan bukan ada lagi, dia mayoritas. Tetapi karena saya keywordnya tunggal dan kalau gede dia kan nutupin sendirian gitu ya, maka saya exclude dan mengganggu. Dan itu memang bukan cuma keindahan. Dan itu memang dilakukan oleh para peneliti lain. Anda boleh cek di banyak paper ya, ketika dia single keyword kayak gitu dia ditendang. Nah, terus gimana nih menampilkan ini, membahasakan itu di bab 2-nya gimana nih Mas Adi? Oh ya, nanti ya saya unjukin bab 2-nya ya. Oke, siap. Ini insight-nya dulu lah buat teman-teman gitu. Nanti detailnya di bab 2-nya ya. Nah, ternyata kan yang novel itu ada 5, yang tengah-tengah ada 3. Jadi ya oke lah. Berarti oke lah riset saya gitu ya, nggak bisa dibantah lah ya. Ya. Lalu kemudian satu lagi. Mas Adi, IDA itu apa? Novel keywordnya LDA. Itu IDA. LDA, bukan IDA. Linear Discriminant Analysis itu salah satu classifier. Ya, classifier. Itu pendekatan statistik ya. Iya, itu classification. Linear Discriminant Analysis, bukan latent Dirichlet Allocation, bukan. LDA ada 2 tuh. Latent Dirichlet Allocation sama linear discriminant analysis. Kalau linear discriminant analysis untuk mendiskriminasi sehingga bisa dipakai untuk klasifikasi atau dia sebagai classifier. Kalau latent Dirichlet allocation itu nanti Pak Pur itu untuk teman-teman di kualitatif tadi untuk topik modeling. Oke, lanjut ke laptop ya. Siap. Molor dikit nggak apa-apa ya, Sadi? Ya nggak apa-apa, santai. Ya saya nggak enak teman-teman nih, takutnya waktunya keganggu. Output terakhir adalah average normalization, norm citation. Nah, ini untuk menyatakan popularitasnya, influentialnya. Ya, jadi suatu topik riset, suatu paper dikatakan influential kalau banyak disitasi. Gitu kan? Sederhananya, popular plus banyak disitasi. Popular nggak terlalu pas sih. Popular itu lebih ke occurrence. Kalau occurrence-nya tinggi, ya berarti dia popular, banyak diteliti. Density-nya tinggi. Tapi kalau dia citasinya tinggi, maka kemudian dia berpengaruh gitu ya. Nah, maka saya harus mengeksaminasi average norm citation ini untuk menyatakan bahwa topik riset yang saya ambil di dalam disertasi saya itu memang influential, mempengaruhi topik riset yang lain atau saling mempengaruhi gitu ya. Artinya dia prominence gitu ya. Nah, maka saya ambil output average norm citation, bukan average citation ya. Kalau average citation itu agak-agak nggak fair karena dia tidak mempertimbangkan banyaknya paper, dia tidak mempertimbangkan tahun paper itu dipublish, jadi not fair. Jadi kalau papernya udah 3 tahun publikasinya banyak, sama papernya yang baru setahun tapi publikasinya setengahnya, itu nggak fair. Kalau kita apple to apple kan wajar dong, paper yang udah tahunnya terbitnya lama, katakanlah publikasinya 50 daripada paper yang terbitnya baru 2 tahun tapi publikasinya 20. Belum tentu yang 20 ini lebih meong daripada yang 50. Dia udah lama, dia baru sedikit. Nah, oleh karena itu kita nggak pakai yang average citation, tapi kita pakai norm citation. Dia udah dinormalisasi dengan jumlah paper, dia juga dinormalisasi oleh tahun publikasi. Jadi lebih fair. So, saya pilih average norm citation. Nah, angkanya seperti itu, saya potret di form 1, ini hasilnya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, terbagi 3. Beberapa topik riset saya di dalam disertasi ada yang high, ada yang berada di average, ada yang masih ada di low gitu ya. Tetapi secara overall kalau saya agregasi, saya average, maka dia akan berada di high. Gitu ya. Nah, ini kemudian di cluster 1 itu ada 26 keyword. Ada 26 topik di dalam cluster 1 tadi itu, dan saya bold ya, nomor 2 classification saya bold, nomor 5 feature experience saya bold, yang menjadi things of interest di dalam riset saya, di disertasi saya. Dan kemudian saya untuk mengukur seberapa trending riset saya, seberapa hot topics riset saya gunakan perhitungan yang sebenarnya sederhana. Sebenarnya waktu itu Pak Pur kan kita sudah ngembangin teknik yang namanya enhanced strategic diagram ya. Tetapi ini hadir lebih dulu.
hadir lebih dulu. Saya baru saja memformulasikan enhanced strategic diagram, jadi belum confident enough untuk kemudian saya cemplungin di dalam disertasi saya, sehingga ya sudah, saya akhirnya cemplungin level interpretasi di bawah itu ya, untuk mengetahui trending atau enggaknya topik riset saya secara agregatif gitu ya. Saya tidak menampilkan, sebenarnya kalau saya sekarang ini saya conduct disertasi saya, maka ini saya akan replace atau saya perkaya dengan enhanced strategic diagram ya, 8 cluster, 8 kuadran, sehingga diketahui mana yang emerging, core, declining, etc. Nah, tetapi saya di sini hanya menunjukkan, karena tadi terkait posisi riset, hanya menunjukkan bahwa riset saya ini sedang trending atau enggak, gitu ya. Nah, untuk itu saya menggunakan dua metrik ini, yaitu average publication year sama average norm citation. Ya, kalau dia novel secara rata-rata publikasi, tahun publikasi, dan high secara rata-rata norm citation, maka dia adalah trending, gitu ya rumusnya. Nah, oleh karena itu harapan saya, hipotesis saya, riset saya itu trending, gitu ya. Maka dari angka-angka yang ada ini, kemudian saya average, ya saya rata-ratain, lalu kemudian saya kualitatifkan bagi dua cerot, gitu ya. Kalau di bawah 2018, maka dia old secara publication year, di atas sama dengan 2018, dia novel publication year. Kalau rata-rata norm citation-nya di bawah 1 dia low, 1 ke atas dia high, gitu ya. Dan ini hasilnya. Lalu saya komparasi, karena things of interest riset saya ada di cluster 1, saya komparasi itu. Cluster 1 posisinya gimana terkait keseluruhan topik riset di motor imagery dari penduduk bumi di 2015 sampai 2021. Lalu topik riset saya di antara cluster 1 itu seperti apa. Dan ternyata di cluster 1 secara value itu 2018,35, which is di atas ini ya, jadi dia novel, lalu kemudian value-nya 1,35 rata-ratanya. Jadi ini dirata-ratain, dapat 1,35, berarti kan di atas ini ya, maka dia high. Nah, kalau riset saya piye? Riset saya itu yang mana? Yang 8 item tadi itu ya, classification, feature extraction, channel selection, machine learning, dan seterusnya. Yang saya item-itemin, saya agregasi, saya rata-ratain gitu ya. Lalu dapat, ternyata riset saya itu yang 8 keyword tadi itu, 8 topik tadi itu, 8 subtopik, 2018,38 ya, 11-12, Betty ya, better malah ya, maka novel kategorinya. Lalu ininya ya Betty lah, 1,31, 1,35 high gitu ya, karena kan di atas tengah-tengah ini. Nah, oleh karena itu saya bisa simpulkan bahwa riset saya trending gitu sekalian. Nah, jadi ya, ini kata-kata yang ada di dalam riset saya yang saya cemplungin, bahwa saya bisa simpulkan bahwa riset saya itu, topik riset yang saya ambil itu sedang berada di riset yang trending, sehingga mendapatkan fondasi dan momentum yang sesuai ketika saya mengkondak riset ini. Jadi itu Pak Pur, berarti yang dituangkan di bab 2 ya, apa yang dijelaskan Mas Adi tadi, tapi dituangkan dalam tabel, kemudian dalam teks dan lain sebagainya. Ya, ini tabel-tabel ini saya comot dari bab 2 saya. Semuanya saya comot. Dan saya kira Bu Norika tadi masih ada di ruang ya. Salah satu potensi yang bisa dilakukan pustakawan adalah mungkin membantu atau melayani periset gitu, untuk memperlihatkan bahwa sebuah topik itu masih trending tidak, sehingga ini layak tidak dikondak, diteliti dan lain sebagainya. Nah, kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Mas Adi. Baik, teman-teman ada yang raise hand, monggo silakan. Oh, ini ada Mbak Nova. Mbak Nova, monggo. Ya, selamat pagi Mas Adi, Mas Pur. Ya, siap. Iya. Ini tadi terkait dengan pernyataan tadi Mas Adi bahwa beliau itu menemukan tema yang dicari itu trending, jadi sesuai ekspektasi. Nah, ini saya juga penasaran ke Mas Adi, tadinya gimana sih menemukan ide, ataupun memang ini lanjutan dari penelitian untuk meneliti motor imagery tadi? Karena bisa jadi kalau ngambil tema yang lain belum tentu trending, apakah kemudian harus ganti tema atau bagaimana, atau mungkin
teknis exclude-nya atau bagaimana gitu Mas Adi, agar memang sesuai ekspektasi harapan kita, jadi nggak ngulang lagi membuat pemetaan. Gimana Mas Adi? Siap. Oh, ini pertanyaannya bagus nih, harus saya jawab nih Pak Pur. Izin jawab ya. Ya, Jadi silakan. ini adalah riset baru. Riset S2 saya bukan ini. S2 saya tentang plagiarism detection, information retrieval, bidangnya information processing. Bukan ini. Kenapa kok kemudian saya ketika S3 nggak ngelanjutin information processing? Karena gara-gara saya jatuh cinta sama EEG signal analysis. Jadi ceritanya waktu itu 2016 ya. 2016 saya ikut conference di departemen DTT ya, International Conferences namanya AICT yang ke-6 waktu itu 2016 di Yogyakarta, Hotel Phoenix. Hotel Phoenix, bukan Hotel Phoenix, hotel apa itu yang dekat bandara itu? Lupa saya nama hotelnya. Nah, waktu itu Lete mungkin ya. Kok lupa saya please. Saya lupa. Oke, lupakan aja Mas. Sering dipakai. Lupakanlah, pokoknya nggak jauh dari bandara. Tapi agak-agak masuk ke dalam, jalannya agak kecil, bukan jalan gede banget. Iya, tapi masuk mobil lah. Lalu kemudian salah satu keynote speakers-nya, salah seorang profesor daripada Kyoto University, bukan Keio University, yang merupakan kolega promotor saya. calon promotor, belum kenal malah waktu itu. Dia menggunakan EEG signal analysis untuk mendeterminasi apakah seorang pelanggan ini menyukai makanan ini apa enggak. Wah, saya terpukau waktu itu. Iya kan? Jadi sebuah restoran menggunakan metode profesor itu di-hire untuk menilai apakah menu yang dihidangkan ini, menunya ini menu yang bakalan di-deploy ya, yang bakalan dijual. Berarti new menu ya, new menu, makanan baru, hidangan baru, ya, inovasi mereka. Ini mereka senang apa enggak? Gitu ya. Happy apa enggak? Puas apa enggak? Kalau ditanyakan mungkin jangan-jangan kalau pakai mulut kan, oh iya saya senang, itu kan normatif. Susah menggalinya. Nah, maka profesor itu kemudian menggunakan sinyal EEG, jadi pelanggan itu dikasih alat gitu ya, dikasih alat, ditempelin, cuman satu alat sih kecil di sini, itu NeuroSky, saya sampai beli alat itu, tapi nggak beli dari kantong sendiri, $100, itu kemudian dia pakai, dan di situ ketahuan, user yang memang happy sama makanan itu, yang nggak happy-nya ketahuan, di mana posisinya ketahuan, misalnya di poin itu misalnya, di baksonya nggak happy ketahuan, di mie-nya nggak happy ketahuan. Ini misalnya saya nggak tahu makanan Jepang itu kayak apa ya, saya anggap bakso lah misalnya. Di baksonya happy ketahuan, di mie-nya happy nggak ketahuan. Ketahuan, wah saya langsung jatuh cinta. Wah ini keren sekali, EEG signal analysis ini keren sekali gitu ya, saya langsung jatuh cinta Pak Pur. Langsung saya dendam, langsung wah ini riset S3 saya nih gitu ya. Lalu yang kedua, keynote speaker yang kedua, Prof. Hamada itu dari Kyoto University, dia juga sama, tetapi sinyal EEG juga, tetapi untuk mendeteksi, saya lupa mendeteksi apa, tapi pakai sinyal EEG juga. Waduh, ini luar biasa ini, saya langsung teliti, saya langsung pulang ke rumah setelah konferensi saya teliti, di mana sinyal EEG yang paling ramai diteliti, saya teliti, saya searching di Scopus, belum punya Scopus waktu itu, di Science Direct, Relay Explore saya cari, wah, yang paling banyak diteliti itu tuh motor imagery. Wah, saya ambil ini motor imagery. Pertanyaan kedua adalah datasetnya piye? Gitu ya, datasetnya gimana? Tersedia nggak untuk publik? Karena kalau saya harus ngumpulin dataset, wah, bisa nangis Bombay juga gitu ya. Saya cari datasetnya gimana ketersediaannya. Wah, dataset publiknya banyak. Jadi saya nggak perlu ngambil dataset, saya tinggal pakai, saya tinggal propose metode tertentu, kalau lebih baik ya udah ada kontribusi ilmiah, jadilah itu barang. Maka ini adalah ilmu baru waktu saya menjelang S3 itu, tetapi kenapa kok bisa pas kayak gini ya, karena saya nggak sembarangan milihnya, tidak berdasarkan intuisi, tapi memang berdasarkan literatur review yang thorough, yang mendalam waktu itu ya. Waktu itu saya belum kenal bibliometrik analisis, tapi SLR sudah, karena di S2 itu memang diajarkan oleh pembimbing saya, mesti ada SLR-nya untuk memperkuat research position, state of the art, dan lain sebagainya. Dan karena SLR yang saya kondak waktu itu, pencarian yang thorough, maka kemudian saya nggak heran kalau kemudian terkonfirmasi di akhir, meskipun sampai 2020 terkonfirmasi. Saya nggak terlalu surprise sebenarnya. Gitu, Bu. Oke. Ya, makasih Mas Adi. Ya, cukup ya Mbak Nova ya. Ya. Masih ada 2 yang raise ini. Mas Deki, halo Mas Deki.
Masih ada di tempat? Nggih, nggih. Monggo. Terima kasih Pak Purwoko, terima kasih Pak Adi. Salam kenal, saya dari FEB. Salam kenal, Pak. Jadi mungkin Ekonomi ya? sedikit Kalau boleh open cam Betul. mungkin Mas. Ekonomi ya? nggih, kebetulan nggih, ini agak kurang stabil jadi tadi Oke, saya siap. matiin Pak. Siap. Oke. Nggih, siap. Mungkin agak sedikit berbeda karena mungkin kita lebih social science ya, sementara Pak Adi kan lebih ke eksak gitu nggih. Tadi saya masih membaca-baca motor apa tadi istilahnya Pak? Motor Imagery. Motor imagery nggih. Nah, motor imagery itu apakah itu sebagai satu konsep secara teori besarnya atau itu sebenarnya variabel atau konstruk yang sudah ditentukan gitu Pak Adi? Kan artinya kemarin di Jumat yang lalu kan kita juga sudah belajar sinau bareng sama Pak Urwoko kan beberapa memilih keyword-keyword ya. Tapi hari ini saya juga menjadi semakin terbuka. Bagaimana proses penentuannya Pak Adi menentukan motor imagery itu? Apakah itu satu konstruk atau variabel atau sebenarnya itu adalah satu konsep? Di dalamnya ada beberapa variabel-variabel yang terhubung gitu Pak. Mungkin itu Pak Adi, Pak Purwoko, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Deki ya. Salam kenal juga. Jadi memang motor imagery ini bisa dibilang area research ya. Area research yang kemudian di dalamnya ada sub-area lagi gitu ya. Nah, karena dia area research, ya kadang area juga interchangeable dengan topik research begitu ya. Ya tentu kan ada konstruk-konstruk yang lainnya gitu ya. Karena di motor imagery ada banyak sekali kajian-kajian yang bisa dilakukan, tidak hanya klasifikasi. Bisa juga orang misalnya hanya mengambil sisi artifact removal. Jadi kan sinyal otak itu sangat dipengaruhi oleh sinyal-sinyal dari dalam maupun dari luar. Kalau dari manusia itu misalnya kedipan mata. Kalau mata kita kedip, itu sinyal-sinyal EEG-nya langsung gitu ya, langsung tinggi. Belum lagi misalnya ada interferensi dari dunia luar, ya entah sinyal listrik, sinyal petir atau sinyal apapun, sangat mempengaruhi sinyal handphone segala macam. Nah, itu ada orang yang kemudian mengambil satu subtopik di dalam motor imagery itu misalnya artifact removal. Ada juga misalnya orang yang ingin mengambil teknik feature extraction-nya saja untuk mendisting apakah feature extraction yang dia pakai ini kira-kira possible, plausible, potensial apa enggak untuk kemudian dipakai untuk kajian-kajian yang lain, misalnya classification. Dan memang yang paling ramai adalah classification, gitu ya Bapak sekalian. Nah, motor imagery itu sebenarnya area yang kemudian memang ya sometimes menjadi topik riset besarnya, gitu ya, tetapi nggak besar-besar amat. Umbrella-nya sebenarnya EEG signal analysis ya, pemrosesan sinyal otak. Umbrella-nya lagi, ya di atasnya dia lagi tuh, gambaran gedenya adalah BCI. Brain Computer Interface. Jadi kalau kita ngomongin brain computer interface, pasti modalitasnya adalah sinyal otak. Meskipun kemudian banyak juga kemudian yang nambahin menjadi BNCI, brain neuro computer interface, karena nambahin mata, nambahin ECG, nambahin EKG, etc. Jadi umbrella yang paling gedenya adalah BCI, bidangnya ya, brain computer interface. Di bawahnya sub-subnya adalah EEG signal analysis, di dalamnya ada motor imagery, ada emotion detection, ada kemudian misalnya lie detection, ada kemudian misalnya preference detection dan seterusnya. Nah, jadi saya ada di dalamnya, ya bisa dibilang sub area lah ya motor imagery itu. Gitu, Pak. Semoga sedikit bisa lagi menambah. Oke. Ya, gimana Mas Deki? Berarti secara teknis Pak secara teknis di dalam kita memasukkan keyword di Scopus itu apakah motor imagery-nya atau tadi Pak classification-nya atau apanya Pak secara teknis yang kita masukkan keyword? Ini menarik nih. Ini menarik, ini kajian kita memang sebenarnya sering kita mainkan di Kongko ya setiap hari malam, itu namanya literatur sistematik literatur search ya, bagaimana kemudian kita mengkomposisikan search strategy itu dalam bagian search strategy ya, berarti kita ngomong search strategy. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita menyusun search string-nya ya, string pencarian. Nah, string pencarian itu kadang memang nggak cukup kalau cuman single kayak saya tadi, ya beda. Di kajian saya cukup karena memang itu sudah benar-benar melingkupi teman-temannya yang lain gitu ya, melingkupi teman-temannya yang lain. Sebenarnya kalau saya lebih dalam lagi harusnya saya tambahin classification ya, and classification gitu, sehingga nanti yang di luar daripada aspek classification kayak misalnya artifact removal itu akan ditendang, atau clustering gitu. Kenapa kok saya buang classification justru? Nah, ini justru
Bahkan saya ingin mengoverview, membuat helikopter view daripada posisi saya, di mana salah satu data mining task atau pattern recognition task yang saya pakai di dalam topik atau area research motor imagery adalah classification, bukan clustering, bukan association. Nah, saya pengen tahu classification-nya itu di mana. Nah, oleh karena itu saya naik ke atasnya, jadi ke umbrella-nya lebih luas lagi. Saya neglect classification-nya. Jadi kalau teman-teman misalnya kalau pengen lebih spesifik bisa saja, tinggal ditambahin komponen-komponennya. Jadi dalam searching itu bisa ditambahin, nanti tinggal ditautkan dengan operator boolean n gitu ya, untuk menambahin blok searching ya. Kalau di dalam satu blok yang sama pakai or, kalau di dalam searching yang berbeda itu pakai n. Nanti mungkin ini pembahasan yang terpisah ya, tetapi memang mesti ada sebuah keterampilan khusus terkait dengan systematic literature search agar terhindar daripada publication bias. Ya, agar terhindar itu. Sehingga tadi Bu Nur juga cerita, jangan sampai ada yang harusnya kita ambil paper tadi, kita analisis nggak keambil gara-gara search strateginya tidak komprehensif. Jadi seperti itu, Pak. Oke, baik. Semoga informasi tadi paling tidak akan menjawab ke penasaran Mas Deki terkait dengan motor imagery. Tapi kalau terkait dengan bagaimana menemukan kata kunci, saya kira diskusinya akan panjang dan mungkin kita bisa cari waktu yang lain ya. Dan untuk kasus satu orang mungkin akan beda dengan kasus orang yang lain. Baik, next mungkin ini terakhir ya, Mas Kukoh, monggo open mic. Mas Deki tadi cukup ya, Mas Deki ya? Oke, Oke, Pak. siap. Matur suwun, Pak. Sama-sama, monggo. Mas Kukoh, monggo, lo open mic. Ya, Open cam juga bisa nggak apa-apa, dengar? sekalian. Ya. Bisa dengar saya, Mas Pur ya? Sangat jelas, monggo. Ya, makasih. Yang pertama, Mas Pur dulu, Mas minta tolong kira-kira bisa diupload di YouTube enggak ya? Saya tadi di jalan sambil nyetir gitu ya, jadi nggak lihat PPT-nya gitu. Mungkin nanti sesi ini bisa di upload gitu. Yang kedua ke Mas Hadi, ini kasusnya Mas Hadi, saya bulan September itu baru selesai kompre gitu ya. Tadi ya case-nya kayaknya ini sama dengan Mas Hadi, dia di tengah jalan, dan di bulan dulu Mas Pur itu sempat ada saya dari sipil, dari teknik sipil, sempat ada pelatihan di DTSL gitu ya untuk beberapa ya, itu juga akhirnya analisis bibliometrik itu ya saya pernah dengar gitu ya, tapi baru kemarin bisa lihat detailnya, lalu saya cek di YouTube-nya Perpus itu juga sudah ada detailnya gitu ya. Pertanyaan saya itu pertama jadi resah gitu ya. Dari awal kuliah itu kan kita membaca setumpuk jurnal gitu ya. Jadi kita kayak di tengah hutan gitu nyari gitu. Nah, memang kita ya saya sebenarnya agak telat gitu ya terkait DA ini. Yang ingin saya tanyakan gini, Mas Hadi, mungkin ini bisa memperkuat di bab 2 kita gitu ya, di riset kita gitu. Tapi di novelty kita gitu ya, itu mungkin bisa jadi penegasan di novelty kita, atau justru malah ini ya akan mengikis, mungkin kita tidak hanya novelty ya yang kita pertahankan gitu ya. Tapi ada beberapa novelty, jangan-jangan satu novelty yang harusnya kita punya ini jadi terkikis gitu ya, karena kita lihat track-nya dari analisis yang kita lakukan, atau jangan-jangan malah menambah satu lagi novelty yang kita bisa perkuat, kita bisa tampilkan. Nah, pertanyaan berikutnya, cocoknya ini di bab 2 kah, atau kita cantumkan di novelty gitu ya, atau mungkin di apa ya? Kalau saya sih tadi berpikir akan saya tuliskan lagi di novelty gitu ya, karena kalau di bab 2 mungkin akan ada penambahan referensi, tapi untuk penguatannya di novelty saya perlu saya tegaskan bahwa analisa bibliometri yang setelah saya lakukan ini mappingnya juga saya on the track, dan ini ada ini keterbaruannya gitu, Mas Hadi. Mungkin dari saya itu, Mas Hadi dan Mas Pur, terima kasih. Ya, saya izin share screen bab 2 ya. Sebenarnya kita cocoknya di bab 2, Pak. Cocoknya di bab 2, bukan di novelty ya, karena novelty itu nanti
diinsightkan dari ini, dia hanya sebagai pembuka pintu untuk kita kemudian mendapatkan novelty sebenarnya, untuk memastikan novelty itu memang novel gitu ya, untuk contribute. Saya share screen sebentar Pak Pur, izin untuk tunjukin bab 2 saya, apakah sudah terlihat bab 2 saya? Siap, sudah Mas. Nah, bab 2 saya itu secara umum saya bagi menjadi literatur review ya, sama kemudian theoretical background standar lah, terakhir sama research problem dan seterusnya ya, kelihatan di situ ya. Nah, di literatur review saya bagi menjadi current condition mapping gitu ya, current condition mapping. Nah, itu saya pakai pendekatan SLR ya, ini karena saya biasa melakukan SLR, tetapi saya nggak secara full menampilkan research question-nya, hanya overview-nya saja, karena kalau saya full di SLR ini bukan tempatnya, saya kira itu nanti mesti paper tersendiri ya. Saya ceritain, saya absensi satu persatu ya, data preprocessing yang paling mau dipakai apa, time source ini pakai apa, feature experience. Nah, jadi saya ceritain state of the art-nya, karena ini kan perlu konten analisis, nggak bisa pakai BA ya, mau nggak mau mesti pakai konten analisis, dan itu mesti pakai SLR. Nah, baru di 2.1.2 saya cerita research topik position mapping. Disinilah kemudian saya pakai bibliometric analysis, begitu saya ceritain di mana yang udah pakai gitu, di bidang-bidang apa. Jadi sudah mulai trending gitu ya. Nah, ini parameter pencariannya gitu ya. Nah, ini gambar-gambarnya yang tadi ya tinggal dinarasikan saja gitu ya, tinggal dinarasikan ya, tadi yang saya sudah comot-comot gitu ya. Jadi memang bisa dibilang ini untuk memperkuat bab 2 kita Pak, sebagai fundamen yang memperkuat riset kita terhadap state of the art ya, terhadap state of the art. Jangan sampai riset kita itu keluar daripada state of the art, karena nanti kalau riset kita state of the art, maka kemudian ya efeknya banyak ya. Salah satunya contribution kita pun contribution yang akan mendobrak state of the art, karena kan S3 itu kan mesti begitu ya, mendobrak state of the art. Jadi seperti itu Pak. Nah, baru setelah itu baru saya anterin ke berikutnya related works ya, saya ceritain related works dan seterusnya. Jadi memang ini bahagian daripada bab 2, di mana bab 2 saya itu terkait literatur review. Jadi saya pisah ya, literatur review, theoretical background, baru sama research problem sama research hypothesis saya pisah. Saya pakai literatur review dulu, di mana literatur review itu ada tiga ya. Current condition mapping itu berdasarkan SLR, content analysis, research topic position berdasarkan bibliometric analysis, baru related works. Saya mesti absensi para jenderal. Riset para jenderal itu seperti apa, posisinya, drawback-nya apa, sehingga dari situ kemudian menjadi cikal bakal riset gap saya, karena mereka semua masih ada drawback-nya, masih ada limitation-nya, so itu adalah menjadi pintu saya untuk mendapatkan riset gap. Nah, riset gap itulah yang kemudian saya akan coba address dengan metode yang saya buat. Nah, karena metodenya saya pastikan dia baru, maka menjadi novelty. Jadi itu Pak, jadi merupakan ya hasil perkawinan lah antara ini. Tetapi nggak saya spesifikkan bahwa ini SLR, karena memang kajiannya kajian SLR, tapi saya tidak berikan judul SLR. Seperti halnya riset topic position kan saya nggak ambil judul BA, tetapi kontennya yang saya pakai menggunakan bibliometrik analysis. Ini tuh Pak Bro. Jadi bab 2 Pak, cocoknya bab 2. Bab 2 di literatur review, di literatur review. Gitu ya. Baik, terima kasih Mas Adi. Ada feedback Pak Uko? Ya, lihat sistematiknya tadi di wordnya, oke, kebayang Pak Adi gitu, Mas Pur. Makasih Mas Pur, Mas Adi. Oke, sama-sama Pak Teguh. Kalau mau baca tes disertasinya Mas Adi ini belum muncul ya di ETD. FT. Ya, belum segera muncul. Belum, tapi segera muncul nanti di ETD Bapak Ibu, khususnya di Fakultas Teknik ya. Karena kami masih membuka hanya dari mahasiswa Fakultas Teknik, bisa membaca di Fakultas Teknik. Begitu. Baik, Bapak Ibu, jadi saya kirim satu link, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang berkenan, mohon bisa memberi feedback acara kami di pagi hari ini, dan bisa juga follow Instagramnya Perpus Fakultas Teknik, acara-acara kami. Jadi kami berusaha setiap Jumat itu bikin acara entah pagi entah siang. Mungkin nanti ada bedah paper teman-teman S3 di Fakultas Teknik, dari papernya itu apa, bagaimana menentukan jurnal targetnya, dinamika ketika submit, reject, dikembalikan bagaimana, dan seterusnya.
Kemudian terima kasih sekali Mas Adi, karena waktu sepertinya kita harus berpisah. Kita bisa lanjutkan di acara yang lain, dan terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Ini luar biasa banyak, tadi menyentuh 135 orang gitu. Semoga bermanfaat tentu saja. Bapak Ibu bisa ikuti Instagram kami di @perpusft.ugm, dan tadi ada yang tanya Kongko malam Senin. Ini ada PIC Kongko kita Mas Dwi Cahya Prasetyo ini. Sudah dibuat Mas? Sudah? Ini lagi dibuat, ntar lagi. Nanti kita. Oke, kalau misalnya dibuat nanti bisa di-share di sini nih, Instagramnya. Jadi Bapak Ibu kita sudah 56 pekan Kongko, academic librarian begitu, tapi isinya ada dosen macam-macam gitu, kita bahas macam-macam. Salah satunya bibliometrik, analisis kualitatif. Pokoknya kita Kongko nggak ada orang yang betul-betul diekspertkan begitu, tapi kita bisa saling memberi. Kemudian terakhir kemarin belajar analisis kualitatif, bagaimana menggunakan NPO, dan mungkin ada hal-hal lain yang kita akan bareng-bareng explore gitu. Gimana Mas Dwi, sudah bisa dicantumkan di sini? Mas masih aneh nggak waktunya, nyanda nggak ini 1-2 menit bikinnya, paling tidak dapat akunya. Kira-kira ini Mas Pur aja nih, sekarang aja nih, maunya apa, username-nya apa nih, username-nya? Apa ya? Kongko Eclipse gitu. Kongko Akadlib. Ya boleh gitulah, semoga aja bisa ya. Kongko Academic Librarian. Ya. Pakai titik nggak? Oke. Gini Kongko aja. Titik. Oh gitu, Kongko Academic Librarian. Oke, monggo Baca Bapak nggak Ibu. tuh? Kebaca. Kongko Academic Librarian. Oke, Bapak Ibu. Oke, nanti kalau sudah, ini sudah di-create belum ini akhirnya? Udah di-create, lagi Oke. di-create. Mungkin masih kosong, tapi Bapak Ibu bisa Follow aja dulu. Oke. Semoga nanti record yang lama juga bisa kita tampilkan, poster yang lama juga kita bisa tampilkan. Tampilkan semua nanti dari yang pertama sampai terakhir kita tampilkan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali khususnya pada Mas Adi yang sudah meluangkan waktu di pagi hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat. Saya tidak menyimpulkan apa-apa. Bapak Ibu, saya kira semua expert untuk mengambil apa yang tadi Mas Adi sampaikan dan menginternalisasikan informasi tadi, kemudian mengambil kesimpulan untuk digunakan tentu saja. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, sehat selalu. Saya Purwoko, Pustakawan Fakultas Teknik UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.